Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Sekarang kita ketemu lagi di podcast Juara Ngonci Ngobrolin Citarum. Saat ini saya Sani sedang berada di Pos Satgas Penanganan Status Darurat Sampah Bandung Raya Provinsi Jawa Barat dengan dua narasumber yang hebat dan keren nih teman-teman. Ada Bapak Helmi sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Ibu Heni Sundari sebagai Ketua Tim Sektor Persampahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak Ibu, kumaha damang? Gimana nih kabar? Ada yang pakai masker? Lagi gak damang. Lagi kurang enak badan ya Pak ya? Iya, kurang sehat. Oke. Bapak Ibu nih kita sekarang mau ngomong tentang persampahan lagi ya, di mana sedang kemarin kan lagi darurat-daruratnya nih. Pengen nanya untuk Pak Helmi dulu nih, bagaimana sih kan keadaan atau kondisi TPS Sarimukti saat ini Pak? Silakan. Iya, TPK Sarimukti sekarang ini memang dalam status di masa transisi ya, setelah sebelum tanggal 25 September itu dilakukan oleh BPBD. Nah ini sekarang diambil alih oleh DLH, dibantu oleh Kodam 3 Siliwangi, dan juga untuk penanganan kebakaran masih ada di beberapa zona gitu ya, itu dibantu oleh Damkar Bandung Raya, seperti itu. Jadi kondisinya masih kita ada dua, jadi pertama adalah menangani kebakarannya karena masih tetap ada, dan juga penataan dari sisi Sarimukti agar bisa digunakan kembali gitu, seperti itu. Oke, kalau untuk dari Dinas Permukiman Perumahan sendiri nih Bu, masyarakat tuh terkait pembuangan sampah terus seperti apa sih Bu? Sebenarnya sekarang itu ya, masyarakat itu masih belum sadar betul gitu ya tentang upaya pengurangan di sumber. Padahal kalau kita melihat kondisi yang sudah darurat seperti ini begitu ya, seharusnya mereka juga sudah memulai atau sudah aktif gitu ya untuk melakukan pengurangan sampah di sumber. Tapi itu juga tidak semua, karena beberapa apalagi di Kota Bandung memang sudah ada gerakan-gerakan ya yang bisa memfasilitasi pengurangan sampah di sumber. Kalau langkah-langkah yang diambil nih Bu untuk TPS Sarimukti seperti apa dari pemerintah sendiri? Iya, kami tuh di Satgas keberadaannya di seksi pengurangan ya, Pak Helmi, di seksi pengurangan. Jadi mungkin kalau di DLH itu di hilir, kami tuh di hulu begitu. Jadi Disperkim sekarang juga sedang melakukan identifikasi ke kabupaten kota berapa volume sampah yang bisa dikurangi, karena ternyata memang Sarimukti hanya menerima 50% gitu ya dari kondisi awal. Jadi kalau 50%-nya lagi berarti harus dikurangi di sumber begitu ya. Nah, sebenarnya ada dua tugas juga yang dilakukan di pengurangan. Ada yang dilakukan oleh Disperkim dalam hal ini mengurangi sampah di TPS, TPST begitu ya, dan satu lagi oleh Pemda Kabupaten Kota, karena mereka yang memang bergerak di rumah-rumah begitu ya untuk melakukan pengurangan sampah. Betul. Ya. Nah, tadi ada dua langkah begitu Pak ya. Nah, lalu apa nih yang dilakukan atau dibantu oleh pemerintah sendiri Pak untuk masyarakat untuk mengolah sampah dari rumah ini Pak? Untuk mengolah sampah di masyarakat ya, memang kalau kita banyak ya, kalau kita lihat dari apa yang dibantu oleh kabupaten kota, setidaknya bisa memastikan bahwa masyarakat harus mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah, terutama untuk sampah organik. Kita tahu bahwa persentase sampah organik di Bandung Raya, termasuk di Indonesia sebetulnya di 60%. Nah ini juga yang menjadi salah satu sebab kenapa hampir semua TPA di Indonesia itu banyak terbakar, karena organiknya sangat banyak gitu, seperti itu. Karena kan itu menghasilkan gas metan. Betul. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu ya, El Nino itu, sehingga pasti akan ada letupan-letupan api yang bisa keluar gitu, seperti itu. Nah ini yang memang banyak dibantu oleh pemerintah kabupaten kota. Jadi kita di provinsi ada beberapa ya, termasuk di LH dan di Disperkim, kami banyak membantu terkait edukasi. Misalnya ada kegiatan Wiyata, Adipura gitu. Ini memang menyasar teman-teman pendidikan untuk bisa sebagai agent of change-nya untuk di pengolahan persampahan. Sebetulnya bukan persampahan aja, tapi terkait lingkungan, tapi beberapa terkait pengolahan persampahan. Jadi di situ yang kita, jadi mau tidak mau mereka menjadi sekolahnya memang harus jadi bebas pengolahan sampah, jadi zero waste di situ gitu. Jadi itu yang harus disebarkan
ke radius dari sekolah yang ada gitu, rata-rata seperti itu. Ya. Tadi Bapak mengucapkan 60% ternyata terbanyak itu organik sampah. Nah, sebenarnya melihat keadaan masyarakat saat ini, kenapa ya Pak belum fokus gitu ya Bu ya, atau ke pengolahan sampah organik, dari pandangan dari Bapak dan Ibu seperti apa? Ya kalau dari sisi, kalau saya lihat sih ya, memang kita hampir tiap waktu ya, apalagi di Instagram atau di berbagai media kita selalu menginformasikan. Tapi memang pada dasarnya ada satu sisi di mana mereka harus diyakinkan bahwa sampah itu, timbulan sampah itu merupakan kewajiban dari masing-masing tiap orang, itu individu itu. Karena apa? Di Undang-Undang 18 tahun 2008 saja untuk pengelolaan persampahan itu diinformasikan bahwa setiap warga berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampahnya dari sejak di sampah rumah tangga atau sampah jenis rumah tangga di rumah tangganya gitu, mau seperti itu. Jadi itu yang memang harus diyakinkan bahwa itu tanggung jawabnya kita loh, masing-masing loh gitu. Nah itu yang memang sulit. Kemarin sih kita melihat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kota Cimahi ya Bu Erni ya, sudah sangat bagus. Jadi ada kegiatan tipiring, ada pembagian waktu-waktu untuk pengangkutan sampah. Jadi untuk hari Senin dia misalnya organik, yang Selasanya anorganik, yang hari Rabunya apa. Jadi itu hal-hal itu yang memang harus mulai dilakukan gitu. Karena di Cimahi sendiri kalau kami lihat memang sudah mulai ada TPS-TPS yang memang dia mengolah organik seperti apa, anorganik dia masuk ke bank sampah atau apa. Jadi tidak disatukan lagi gitu seperti itu. Itu yang memang harusnya sudah mulai berjalan di Bandung Raya seperti itu. Dan harapannya seluruh wilayah bisa seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Nah kalau kita nih Bu sebagai ibu rumah tangga gitu ya, kan kayaknya berperan sangat penting karena kita yang memasak di dapur, yang sehari-hari tahu kondisi dapur. Gimana sih Bu supaya sebagai perempuan nih kita aware nih Bu untuk sampah organik atau sampah masak yang kita masak setiap hari? Iya. Ya sebenarnya nggak cuma perempuan juga ya, tapi kalau kita ya sebagai perempuan melakukannya di rumah itu juga bentuk edukasi gitu ya ke anak-anak, mungkin ke suami kita begitu ya. Jadi kalau ada pembantu mungkin ke pembantu gitu. Jadi sebenarnya banyak cara gitu ya untuk bisa mengolah sampah organik, dan memang produksinya seperti disampaikan Pak Helmi sampai 60% sampah organik tuh ya, sampah organik dapur, sampah sisa makanan begitu ya. Sehingga kalau itu tertangani kayaknya udahlah beres gitu ya. Nanti yang anorganik low value atau yang tidak punya nilai jual yang jadi residu kita bisa buang ke TPA, yang punya nilai jual kita bisa jual langsung gitu ya, atau ke bank sampah atau mitra-mitra kita yang memang bergerak di bidang lingkungan begitu. Nah, cara-caranya tuh ada takakura begitu ya. Ada kalau cara mengkompos ya Bu ya? Iya, cara membuat komposnya takakura. Kemudian juga ada loseda begitu ya. Ada lubang LOC, lubang organik katanya gitu ya, dari Kabupaten Bandung. Kemudian juga di Cimahi, di banyak tempat lah ya sudah ada mengistilahkan nama-nama yang jadi jargon gitu ya, sehingga kita mudah mengenal, kemudian juga mensosialisasikannya bisa lebih mudah. Ya sebenarnya memang harusnya begitu gitu ya, harusnya masif gitu ya, sosialisasi itu dilakukan, kemudian kita mulai bertindak gitu ya, jangan nunggu darurat, jangan nunggu overload gitu ya, TPA yang sudah ada gitu, sehingga kita bisa mengantisipasi ke kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya. Saya mau curhat sedikit nih, biasanya juga termasuk yang baru memulai untuk pilah sampah dari rumah, dan ternyata kesulitannya adalah mengajak orang dalam rumah itu sendiri, begitu Pak. Nah mungkin ada jurus jitu tersendiri nggak sih Ibu atau Bapak untuk mengajak orang rumah nih, biar mau bareng-bareng? Kan kalau saya sendiri yang gerak atau saya sendiri bergerak kan sulit begitu. Iya, saya juga mengalami kesulitan itu ya, karena kita tuh punya kesibukan gitu ya, kesannya setelah menyediakan sarapan kan kita bukan chef ya. Kalau chef kan memasak tinggalkan gitu ya, yang mencuci piring orang lain gitu. Kalau kita kan nggak gitu ya, ibu rumah tangga. Nah, tapi ya berbagi peran lah dengan anak-anak, karena memang ya mereka juga harus tahu begitu, harus tahu pentingnya itu gitu. Jadi
harus juga ikut merasakan gitu ya bagaimana. Memang repot ya, betul gitu ya, betul. Apalagi dari sisi waktu mungkin kita jadi agak harus meluangkan waktu lebih gitu untuk bisa memilah sampah, bisa mengolah sampah organik gitu. Tapi ya memang harus dimulai gitu di kalangan rumah sendiri lah, rumah dulu gitu, baru nanti ke lingkungan masyarakat, RT, RW, dan bisa ya berkembang nanti. Iya. Nih Pak Helmi, kuota buang sampah di TPS Sarimukti kan sudah habis ya Pak ya. Bagaimana sih sikap Pemprov Jabar itu memberikan kelonggaran nih Pak? Apakah tetap melarang atau bagaimana kesepakatan awalnya untuk sampai saat ini? Iya, jadi kalau kami lihat ya, memang di lapangan apalagi di media sudah banyak ya beberapa masyarakat yang membuang sampah di jalan-jalan raya gitu ya. Jadi memang kalau kami lihat sih, kami yakinkan bahwa pemerintah akan tetap hadir, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga tidak mungkin strict membatasi langsung misalnya 50% dan juga membatasi, karena selain membatasi 50% di instruksi gubernur itu diinformasikan bahwa kita membatasi organik masuk, jadi yang masuknya hanya yang residu gitu seperti itu. Nah ini memang pasti akan bertahap Bu, jadi seperti itu. Jadi kita akan coba untuk bertahap untuk melakukan ini gitu ya. Tidak mungkin kita langsung strict organik dilarang gitu ya. Tapi mau tidak mau kita harus tetap lakukan upaya-upaya, dan kita lihat dari sisi pemerintah daerahnya apa plan-plan yang mereka lakukan gitu seperti itu. Kalau di sisi kita sih, di sisi provinsi kita sudah mencoba ya berbagai perluasan untuk TPA Samarinda itu sudah ada. TPA Samarinda itu sudah, jadi sebetulnya masih bisa berjalan. Apalagi kita lihat Legok Nangka kan di sekitar 2007 akhir atau 2027 akhir atau 2028. Jadi mau tidak mau pasti Sarimukti masih tetap akan digunakan. Jadi yang pasti tetap perluasan di TPK Sarimukti ada, dan zona-zona yang ada itu memang harus benar-benar layak, jangan seperti sekarang sebagai yang kami lihat di hampir di semua daerah sih sebetulnya open dumping gitu ya, tapi betul-betul menjadi lokasi yang benar-benar sanitary landfill, benar-benar dia langsung tertutup gitu ya oleh tanah, sehingga tanggap darurat dan early warning sistemnya berjalan dengan baik. Itu yang kita siapkan sekarang di TPK Sarimukti gitu, jadi itu yang banyak dilakukan. Tapi apakah ada lokasi alternatif Pak selain Sarimukti sendiri, atau masih memang kita usahakan di situ begitu? Iya, kemarin dengan teman-teman dari Dispekim juga ya, ada beberapa lokasi yang memang dicoba, tapi itu pun membutuhkan beberapa persiapan, terutama akses untuk manuver alat dump trucknya atau truknya itu kan harus agak lebar juga, karena beberapa lahan lokasi-lokasi tertentu, contoh di TPA Cijeruk ya, itu juga termasuk agak sempit gitu, Sumedang agak sempit, jadi harus ada beberapa hal harus dilakukan. Ya kami mencoba sih untuk di TPK Sarimukti ini beberapa hari ke depan kita pastikan akan tetap berjalan gitu ya, dan memang sebetulnya kita sudah memberikan ada beberapa kuota-kuota yang memang sudah diberikan ya. Untuk Kota Bandung masih berjalan, untuk Kabupaten Bandung apalagi sekarang di hari ketiga itu mereka belum kita tidak perkenankan mereka untuk masuk ke kita gitu. Tapi memang kita juga tanyakan ke mereka kondisinya seperti apa gitu, dan mereka juga memastikan bahwa mereka mematuhi itu, dan kami yakin sih teman-teman di pemerintah daerah kabupaten kota, kalau kami lihat dari sisi ritase yang masuk ke TPK Sarimukti semakin lama emang semakin berkurang gitu. Jadi kemungkinan yang Kota Bandung biasanya di 400 atau 300-an ritasi, sekarang malah di 100-an gitu. Jadi ya bisa agak panjang gitu ya, sampai zona 1 bisa dimanfaatkan kembali. Kalau untuk daya tampung sendiri, Sarimukti itu berapa ya Pak ya? Daya tampung sendiri ya, kalau kita kan ada luasan total luasan itu 44 hektar, yang digunakan untuk operasional itu di hampir 30 hektar, yang terbakar kemarin di 19,6 hektar. Jadi sebetulnya masih luas ya, tapi memang kita itu harus melakukan penataan gitu, karena layernya dari TPK Sarimukti apalagi dengan organik yang banyak gitu ya, metanya itu kita tuh sampai sekarang pun masih ada bara api Bu. Jadi pada saat siang misalnya tidak begitu, pas malam langsung dia ada meletup gitu seperti itu. Jadi
Dia tuh emang kedalamannya itu sangat apa ya, bervariasi. Jadi bukan di 10 meter kan bisa ada yang di 50 meter gitu. Beberapa wilayah ada yang 50 meter gitu. Jadi memang sangat dalam sekali. Itu yang memang sangat bahaya sebetulnya. Itu yang memang kita harus memastikan untuk penggunaannya kembali itu harus safety gitu, benar-benar safety. Kita jadi akan coba untuk metannya ada beberapa langkah yang dilakukan ya, dibantu oleh teman-teman dari akademisi dari ITB juga. Kita membuat 25 lubang untuk metan dan untuk air juga gitu, seperti itu. Nah, 25 lubang tuh untuk mengecek apa Pak? Kadar metankah atau Ya, seperti apa? nanti untuk indikator metan juga nanti akan tercek di situ. Untuk rilisnya metan juga masuk ke situ. Dan untuk air juga bisa tersedot di situ juga. Seperti itu. Nah, ternyata di Sperkim itu Bu ada program nyepah ya Bu ya? Nah, bisa ceritain Bu seperti apa nyepah sendiri? Kita punya nyepah dan gebiar pas ya, ada 2 gitu. Yang nyepah itu singkatannya tuh nyetor sampah jadi berkah. Nah, jadi itu tuh upaya karyawan di Sperkim untuk membawa sampah non-organik dari rumah ke kantor gitu ya, ke Disperkim untuk kemudian dikumpulkan. Nah, itu jenisnya sederhana sih, jadi pemilahannya tidak spesifik yang dilakukan bank sampah gitu ya, hanya 3 jenis, kertas gitu ya, plastik dan logam. Nah, 3 jenis ini yang kita bawa kemudian nanti sebenarnya dipilah lagi sama cleaning service, yang cleaning service taman sih sebenarnya. Karena mereka yang tidak punya pekerjaan di ruangan gitu ya. Kalau yang di ruangan cleaning service itu juga mereka melakukan nyepah juga sama tapi di ruangan begitu. Nah, kemudian dipilah oleh cleaning service, nanti dijual ke mitra-mitra pengolah sampah gitu ya. Waktu itu ada Greeny gitu ya, mungkin sekarang juga ada Octopus dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita kerjasamanya sama bank sampah, bank sampah Bersinar, kemudian bank sampah induk gitu ya, yang ada di Kota Bandung. Nah, kalau gebiar pas sendiri itu sebenarnya dilakukan di apartemen transit. Ada 4 apartemen transit di Bandung ini, ya seputar Bandung Raya ya. Ada di Ranca Ekek, Solokan Jeruk, Batu Jajar, dan Ujung Berung. Nah, dari semua apartemen transit ini, gebiar pas itu si penghuninya itu menjual sampah non organik kepada retail kayak Alfamart gitu ya, menukarnya dengan kupon gitu ya, kemudian nanti bisa membelanjakan keperluan dapur, keperluan rumah tangga gitu di Alfamart atau Indomaret seperti itu. Sampai saat ini dari tahun 2021 sampai sekarang itu sudah terkumpul 24 ton lebih ya. Jadi upaya kita mengurangi sampah ke TPA segitu, kemudian nilainya itu 37 juta, 37,8 juta. Ya. Demikian. Itu seluruh wargi Jabar, apakah boleh datang langsung ke Disperkim untuk menyetorkan? Boleh, silakan, boleh. Jadi kita juga punya jadwalnya itu per bidang. Bidang infraskim itu hari Senin, kemudian sekretariat hari Selasa, hari Rabu itu kawasan permukiman dan pertanahan, kemudian hari Kamis itu perumahan, hari Jumat itu PTD P3JB. Nah, kalau masyarakat mau sebenarnya ini lokasinya dekat sekali. Jadi di bagian depan. Jadi pintu masuk sebelah kiri itu kita naruh wadah ya, naruh drum gitu ya, drum dengan ya kapasitas besar 100 literan, bukan 100 liter mungkin lebih ya, hampir 1 kubik mungkin ya, yang bisa menyimpan sampah-sampah non organik untuk nanti kembali dipilah. Tapi catatannya kalau teman-teman dari lingkungan sini memang mau, sebenarnya lebih baik terorganisir juga gitu ya. Khawatirnya kalau bolak-balik masuk, apalagi sekarang kondisinya darurat gitu ya, sampahnya nyampur gitu, khawatir saya. Jadi harus terorganisir. Makanya kita juga lakukan kerjasama dengan Kelurahan Jatisari di sini ya, dengan Ibu Lurah. Jadi mereka juga masyarakat di sini RW 4 dan RW 5 juga melakukan upaya itu, swakelola sampah lah kalau dibilangnya.
Mungkin syaratnya sudah terpilah secara rapi ya Bu ya. Begitu. Ya setidaknya 3 komponen tadi Iya, 3 gitu ya. komponen. Jadi tidak tercampur dengan organik. Khawatirnya kalau udah tercampur kan udah nggak bisa ya nantinya untuk dijual. Iya. Dari DLH sendiri nih Pak, apakah ada pelatihan pengolahan sampah Pak untuk masyarakat sekitar atau masyarakat yang emang pengen Iya. langsung belajar gitu? Memang di kita ada dalam bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim ada kodul seksi ya namanya, seksi peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan. Nah di dalamnya kegiatan terkait dengan edukasi lingkungan terutama persampahan tuh ada. Di kita juga ada rumah edukasi Magot nih, jadi banyak sih, hampir beberapa kali ya kita setiap tahun tuh kedatangan teman-teman yang ingin berkunjung mengetahui terkait dengan pengolahan sampah organik menggunakan Magot gitu, seperti itu. Jadi kita banyak lakukan. Kalau apalagi sekarang kita ada fungsional penyuluh lingkungan Bu. Jadi memang kita rutin setiap bulan tuh pasti akan ada kegiatan penyuluhan lingkungan terutama terkait dengan persampahan. Dan saya sering lihat DLH juga ikut beberapa kayak pameran begitu Pak ya, terkait Magot dan lain-lain begitu. Demikian dari Disperkim sendiri. Nah kalau dari tantangan nih Pak, tantangan yang dihadapi Satgas Persampahan ini seperti apa? Dari Bapak dan Ibu masing-masing boleh menjawab. Pak Helmi dulu. Tantangannya sendiri nih Pak. Yang pasti apa ya? Kalau dari kami lihat sih dari sisi hilir dulu ya, mungkin di Sari Mukti sendiri memang terkait dengan kondisi yang ada sekarang memperlihatkan bahwa walaupun itu sudah lewat dari status tanggap darurat yang awal ya, sekarang ke masa transisi, namun kondisi awal untuk damkar melakukan penyemprotan gitu ya untuk kebakaran itu masih tetap dilakukan gitu. Jadi sebetulnya sama gitu loh. Jadi kondisinya itu tetap saja kegiatannya sama dengan sebelum di 25 September pada saat itu tetap darurat gitu ya waktu sama BPBD gitu. Jadi mau tidak mau upaya-upaya yang dilakukan memang memerlukan peran aktif dari kita juga gitu ya, bukan hanya melihat dari hilirnya memang kondisinya seperti ini, tapi kita di hulu di masyarakatnya udah aja gitu. Jadi kelihatannya seperti tidak darurat nih di Kota Bandung, seperti tidak darurat kan. Yang daruratnya hanya di TPS-TPS saja gitu. Betul. Itu yang kami lihat berbeda gitu dibandingkan dengan kita kalau di sisi pemerintah kok kita merasanya seperti benar-benar kita harus hadir dalam masyarakat, tapi masyarakat sendiri tidak kelihatan melakukan upaya itu. Terutama indikatornya karena saya tinggal di Bandung, tidak ada tuh RT atau RW yang datang ke kita gitu ya untuk melakukan edukasi ataupun apapun juga terkait dengan pemilahan, pengurangan dan lain. Jadi kendalanya dari sisi kita memang kesulitan di situ, untuk ke edukasi ke masyarakat pun emang sangat sulit juga gitu ya, seperti itu. Dan juga kita harus tahu bahwa karena sampah itu kan tiap hari akan timbul ya, timbulan sampah tiap hari timbul 0,5 kilogram per orang per hari. Jadi kita tuh jadi bergulatnya dengan banyak ya, dari sampah yang sekarang, sampah yang sehari atau 2 hari sebelumnya gitu. Jadi itu yang harus kita antisipasi, dan yang mau tidak mau memang masyarakat harus lebih banyak berperan aktif gitu, karena memang tanggung jawabnya ada di sana sebetulnya. Harusnya seperti itu gitu, kita membantu gitu seperti itu. Di rumah kita sendiri gitu Pak ya. Betul. Dari Ibu sendiri nih Bu sebagai tantangannya. Kalau bicara sampah itu kan ada 5 aspek katanya gitu ya. Aspeknya itu adalah aspek kelembagaan, kemudian pembiayaan, teknik operasional, kemudian peran serta masyarakat. Nah, aspek-aspek yang harus ada ya dalam pengolahan sampah itu mungkin kita juga belum concern banget gitu ya terhadap hal itu. Dilihat dari unsur pembiayaan misalnya, harus 2% katanya dari nilai PAD gitu ya, ngurusin sampah itu gitu ya, sehingga biaya pengolahan atau kita bilang tipping fee ya, setiap ton sampah itu seharusnya misalnya di kisaran 300.000. Tapi kan sementara ini tidak demikian ya. Nah itu tantangannya, masyarakat mungkin hanya diwajibkan membayar retribusi
biasanya berapa sih? Ada yang 5.000, ya. Paling maksudnya mahal kalau 50 itu di kayaknya RW ya, ya. di RW biasanya udah gabung sama keamanan Iya, tuh. betul. Iya betul. Jadi ya kalau di apa namanya di PD kebersihan atau kalau sekarang udah nggak ada PD kebersihan ya di OPTD DLH apa namanya Kota Bandung itu ya paling 5.000 gitu ya, terus area-area komersil juga nggak besar begitu ya, sehingga betapa berat gitu sisi Tugasnya anggaran, ya, ya Bu, ya. betul yang harus di apa namanya diemban gitu ya sama pemerintah daerah begitu. Padahal ya itu kembali lagi itu tuh kewajiban masing-masing personil, dia masing-masing individu gitu untuk melakukan pengolahan sampah yang dihasilkannya gitu. Terus dari sisi kelembagaan juga mungkin katanya kalau persampahan kayak di Disperkim aja cuman di level ini katanya seksi gitu ya, terus di DLH juga di bidang misalnya ada UPTD gitu, harusnya ada katanya dinas persampahan gitu. Nah itu upaya untuk apa namanya ini mah wacana apa namanya ini saya gitu ya, karena betapa berat sebenarnya ngurus sampah ini gitu ya, kalau saya ngerasanya begitu berat sehingga memang perlu dukungan begitu. Kemudian dari teknis operasional. Kalau teknis operasional sebenarnya karena di kita tuh sudah banyak teknologi begitu ya, banyak upaya apa namanya yang bisa lebih baik gitu dalam mengolah sampah, ada kontrol landfill, sanitary landfill, bahkan mungkin sekarang tuh lagi dikembangkan RDF ya, Pak Helmi. RDF gitu bisa di kawasan, bisa di TPA juga ya, kalau di kawasan itu namanya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu gitu, atau di TPS 3R gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah mulai, tapi memang dari sisi apa ya? Dari sisi operasionalnya berat begitu. Apalagi kalau misalnya TPS 3R itu operasionalnya dilakukan oleh masyarakat karena memang butuh biaya. Kita tidak menutup diri ya tentang hal itu ya, butuh biaya, betul-betul apa namanya butuh kesadaran tentu saja begitu ya, upaya-upaya secara masif untuk melakukan pemilahan, sosialisasi, edukasi tentu saja, tapi juga dari sisi biaya juga memang kita sangat butuh gitu. Nah, sarana prasarana yang ada tuh harusnya lebih optimal karena selama ini sudah sangat banyak di Citarum ini aja ada 132 TPS 3R, tapi yang operasional kurang dari 30%. Bayangin ya, segitu banyaknya sarana prasarana, tapi yang operasionalnya hanya kurang dari 30%. Sehingga yang nggak nyampe gitu ya, upaya kita untuk mengurangi sampah di kawasan, di sumber itu kurang gitu. Nah, begitu. Terus peran serta masyarakat tentu saja ya, dari tadi kita yang ngomonginnya tentang peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat ini memang ya harus masif lah, saya ulang baik masif, dan kata kuncinya pemilahan. Kita lakukan dulu pemilahan begitu, biar kesananya itu mungkin jadi lebih mudah lah ya, karena pengolahan sampah itu dikatakan sampah itu kalau udah seolah-olah udah apa namanya udah tercampur gitu ya, udah nggak kepake. Tapi kalau masih terpilah gitu ya, masih di apa namanya dibedakan organik non organik atau anorganik, itu sebenarnya yang organiknya bisa dijadiin kompos, yang non organiknya bisa dijual begitu. Jadi ada keuntungan juga ya untuk yang hasil dari anorganiknya itu. Nah mungkin terakhir nih Bapak dan Ibu, ada pesan yang ingin disampaikan dari DLH ataupun dari Disperkim terkait pengelolaan sampah dari rumah atau terkait darurat sampah ini, Mangga Pak? Iya, ya apa terkait dengan pengolahan sampah di rumah tangga ya, memang kita harus mulai melakukan pengolahan persampahan terutama oleh keluarga kita gitu ya, dengan edukasi juga gitu, terutama pada saat bisa saja dari karena itu harus pembiasaan ya, melakukan pembiasaan. Contoh pada saat setelah kita makan, kita cuci piring, mau tidak mau kan akan ada makanan yang bersisa. Nah itu kita harus sudah mulai memilah di situ gitu loh. Jadi pada saat kita sudah memilah dan kita sudah mencuci, di situ kita sudah mulai membiasakan diri untuk kita dan anak-anak kita untuk melakukan upaya-upaya pengurangan. Nah setelah itu kita sudah mulai bisa membagi kegiatan gitu. Setelah dari situ apalagi nih, karena nanti akan ada organik, ada anorganik, akan ada pengolahan persampahan di skala kecil di rumah kita dan nanti naik ke level RT RW. Jadi
mulailah dari diri kita sendiri gitu ya, untuk mulai mengolah persampahan, mengolah makanan yang kita makan gitu ya. Karena pada saat kita makan kita akan tahu nih, ini banyaknya kemasan atau makanan yang ini akan masuk ke habis semua gitu kan. Itu kita harus sudah bisa mulai apalagi konsumtif kita menggunakan pakaian gitu kan, itu juga jadi akan sangat berhubungan dengan pola hidup kita sebetulnya. Pada saat kita melakukan pengolahan, pada saat kita bicara terkait pengolahan persampahan, seperti itu sih sebetulnya. Dari Ibu silakan Bu. Iya, kalau saya pesannya sampah di sumber, selesaikan di sumber. Sampahku tanggung jawabku, begitu ya. Jadi ya saya menyadur dari yang disampaikan orang-orang begitu ya. Tapi itu ya quotes. Jadi benar banget gitu. Memang begitu. Jadi amanah yang disampaikan di Undang-Undang 18 2008 itu udah 15 tahun loh, bayangin ya. Dan belum upaya itu tuh belum nyampe gitu. Ternyata apa yang diharapkan di Undang-Undang 18 2008 tentang pemilahan gitu ya, tentang penanganan dan pengurangan gitu ya, itu belum nyampe. Padahal udah 15 tahun loh, bayangin gitu ya. Ya, jadi memang harus ada kesadaran, harus ada tanggung jawab gitu ya dari masing-masing individu untuk mengolah sampahnya sendiri. Begitu. Kalau boleh saya sedikit menyampaikan Undang-Undang 18 2008. Leuwih gajah meledak 2005 katanya. Jangan malas lakukan pemilahan itu dari sejak di sumbernya. Itu mungkin pesannya. Ya, terima kasih. Hatur nuhun Ibu dan Bapak sudah mau nih kita ngobrol tentang darurat sampah ya. Semoga semakin baik masyarakat yang mengolah sampah dari rumah, gitu Bapak Ibu ya. Baik, demikian podcast Ngonci kali ini. Jangan lupa saksikan Ngonci di YouTube dan Spotify Satgas Citarum. Saya Sani, narasumber dan tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.